Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng Ustadz untuk pertemuan kedua. Nah, pertemuan kali ini Ustadz akan sebetulnya lebih ke menyocokkan. Kalian kan kemarin waktu pertemuan pertama Ustadz buat untuk Ustadz minta untuk membuat rangkuman tentang rumus-rumus yang akan kita pelajari pada bab ini, kayak gitu kan ya. Nah, sekarang Ustadz akan menyocokkan rumus apa saja yang nantinya akan kita gunakan. Apakah yang kalian catat itu sesuai atau tidak, sesuai atau belum sesuai dengan apa yang akan kita gunakan di pembahasan soal bab ini, kayak gitu, bab pertama. Oke, kali ini Ustadz akan menjelaskan untuk yang pertama. Poin pertama di bab ini Ustadz kan meminta kalian untuk menuliskan tentang apa itu rangkaian DC ya, rangkaian DC atau arus searah, atau kalau DC-nya itu dipanjangin jadi direct current. Direct itu langsung, current itu arus, jadi arusnya langsung atau arusnya searah. Nah, arus langsung ini sebetulnya memiliki perbedaan dengan satu lagi, ada yang namanya AC atau alternating current. Nah, kalau alternating current itu arusnya bolak-balik. Arus DC atau arus DC atau arus searah itu biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian yang sederhana. Contoh, kalau kita lihat di percobaan-percobaan kayak ada mau nyalain satu lampu dalam rangkaian, itu kan kabelnya juga lurus ya, kabelnya lurus, kemudian dipasangnya itu sumber tegangannya dengan sumber tegangan bertegangan kecil, contohnya baterai, aki, atau panel surya. Nah, kalau misalkan arus DC itu memang tegangannya itu hanya yang kecil-kecil saja, karena memang dia digunakan hanya untuk satu arah aja. Jadi kayak ini sumber tegangannya, ini lampu nih, terus ngalir, set, nyalain lampu, terus balik lagi, jadi cuma searah doang sekali. Nah, terus sekali lagi kayak gitu, nggak bisa diberi bolak-balik, soalnya nanti ada perbedaan dengan yang arus AC. Kalau arus AC itu bisa digunakan dengan sumber tegangan yang cukup tinggi. Jadi nanti juga kalau sumber AC itu memang untuk penggunaan dalam skala besar. Kalau arus DC ini biasanya dalam skala-skala kecil, kayak tadi, kayak nyalain lampu yang cuma satu atau beberapa, kayak gitu ya. Nah, terus setelah dari itu Ustadz juga meminta kalian, poin keduanya adalah mencari tentang usaha dan daya listrik. Jadi usahanya di sini adalah usaha yang listrik. Banyak yang nulis rumusnya itu, usahanya itu rumusnya W sama dengan F kali S, daya kali perpindahan. Padahal bukannya itu. Usaha di listrik itu bisa juga dikatakan sebagai energi listrik, kayak gitu. Atau nama lainnya itu disingkat sebagai W. Oke, nah W ini punya rumus, W sama dengan daya dikalikan dengan waktu. W-nya ini rumusnya yang ini, W sama dengan daya dikalikan dengan waktu. W sama dengan P dikalikan dengan T, atau biasanya Ustadz ingatnya dengan kata watt, kayak gitu. Nah, si P atau si daya itu punya rumus-rumus lagi, rumus-rumus tersendiri. Nah, rumusnya itu ada 3. Ada beberapa anak yang nulisnya itu rumus P-nya itu cuma ada beberapa, ada 1 kayak gitu. Harusnya itu ada 3. Nah, 3 bentuk itu, yang pertama P-nya itu dijabarin jadi V dikali I. P sama dengan V dikali I, atau Ustadz biasa nyebutnya sebagai PEPI. Nah, kemudian yang kedua itu P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Biasanya Ustadz nyebutnya itu P sama dengan I kuadrat kali R, itu pirit, kayak gitu, pirit disebutnya. P sama dengan I kuadrat kali R. Kemudian yang terakhir itu adalah P-nya, dayanya, P-nya itu sama dengan V dikalikan dengan R. V dibagi dengan R, V dibagi dengan R. Jadi ada 3 rumus daya nih. Rumus daya apa aja? Rumus daya itu P sama dengan V dikali I. Kemudian yang kedua, P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian yang ketiga, P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, itu rumus yang harus ada dalam buku catatan kalian. Selanjutnya ada rangkaian seri paralel pada hambatan. Rangkaian seri paralel pada hambatan ini itu dimulai dari hukum Ohm terlebih dahulu, seharusnya kalian catatkan. Nah, hukum Ohm itu bunyinya V atau tegangan itu sama dengan I dikalikan dengan R. Oke, VIR disingkatnya. V sama dengan I dikali dengan R. V-nya itu sama dengan tegangan, I-nya arus, R-nya itu hambatan. Tadi juga di daya kalian harus tuliskan juga keterangannya ya, agar kalian paham apa saja yang kalian tulis. Lanjut, untuk rangkaian seri paralel pada
rangkaian resistor itu ada dua. Oke, dulu juga kita di Pegas ada seri ada paralel ya. Sama, ini juga di rangkaian resistor atau hambatan ada dua, ada seri ada paralel. Nah, kalau yang seri yang ngebedain itu cara nyari resistornya, cara nyari R-nya. Kalau yang seri itu RS biasanya Ustadz sebutnya. RS itu tinggal ditambahin aja. RS sama dengan misalkan ada dua hambatannya, cuman tinggal R1 ditambah R2 kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan yang paralel biasanya Ustadz nyebutnya RP. Tapi karena R paralel ini harus pakai seper. Ingat tuh, rumus resistor yang dirangkai paralel itu gini terus ke bawah gini. Nah, kalau yang paralel berarti seper RP atau seper paralel, seper resistor paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Itu rumus yang harus ada juga dalam catatan kalian. Lanjut, itu masuk lagi ke rumus hambatan pada kawat. Nah, jadi dalam arus DC rangkaiannya itu kan lurus ya. Rangkaiannya itu kan lurus ya. Kalian pernah nggak belajar kalau misalkan di diniyah ya, belajar kalau misalkan ada hadis yang tersampaikan oleh banyak orang atau banyak rawi, itu pasti ada beberapa yang missing gitu, ada beberapa yang hilang informasinya, informasi hadisnya. Nah sama di listrik juga gitu. Kalau misalkan semakin panjang kabel, maka akan semakin lemah yang sampai. Contoh, yang ada pada tegangan 8 volt menghasilkan 3 ampere listriknya. Pas sampai ke ujung karena panjang banget nih si kabel, nah artinya dia itu jadi cuman sampai 1,5 ampere. Nah artinya dia itu terkena hambatan pada kawat. Karena kan kalau misalkan di kabel, kalian buka kabel nih ada kawatnya ya. Kan kawatnya yang sebagai penghantar listriknya. Nah, jadi rumusnya itu kalau hambatan pada kawat R sama dengan Rho dikali L per A. Jadi Rho-nya itu adalah jenis kawatnya. Karena kawat itu banyak banget. Ada yang timah, ada yang tembaga, ada yang apalah jenisnya. Pasti kalian sudah lebih tahu tentang logam di kimia ya. Kemudian ada juga L-nya. L-nya itu adalah panjang kawatnya. Tadi panjang kawatnya itu mempengaruhi besar kecil hambatannya. Nah, kemudian dibagi dengan luasannya. Jadi kan ada tembaganya itu ada yang kecil banget, ada yang gede banget ya. Kalian pernah nggak lihat kabel yang kecil banget, gede banget si tembaganya atau si kawatnya. Nah itu dibagi dengan luasannya. Nah lanjut kita masuk ke hukum Kirchhoff. Nanti yang agak sedikit Ustadz bingungkan itu sebetulnya rangkaian seri paralel sama hukum Kirchhoff. Karena hukum Kirchhoff dan rangkaian seri paralel pada resistor itu cukup agak mikir kayak gitu. Jadi nanti Ustadz akan buatkan video yang nggak muka Ustadz tapi bagaimana pengerjaannya kayak gitu kan ya. Nah, nanti hukum Kirchhoff kalian ada dua. Hukum Kirchhoff itu hukum Kirchhoff yang pertama itu membahas tentang I masuk sama dengan I keluar. Oke, jadi arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Harus sama totalnya. Oke, kalau masuk 3 ampere, keluar juga harus 3 ampere. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah sigma I kali R sama ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Nah, kalau ini nanti Ustadz jelaskan langsung di soal aja supaya kalian bisa lebih paham ya. Artinya kayak gini, sigma itu jumlah I kali R. Jadi kan kalau misalkan ada hambatan nih, ada beberapa hambatan nanti bisa kita jumlahkan. Jadi sigmanya itu adalah jumlah dari arus kali hambatan ditambah sigma epsilon. Jadi nanti di sini kalian tegangannya itu bukan pakai V lagi tapi pakai epsilon. Jadi itu adalah tegangan yang baru. Nanti definisinya bisa kalian cari apa perbedaan V sama perbedaan yang E-nya kayak gini, kayak ain, tapi kebalik ainnya. Nah, oke. Itu adalah rumus-rumus yang harus ada dalam buku catatan kalian karena nanti selanjutnya kita akan latihan soal kayak gitu ya. Nah, ingetin lagi nih sama Ustadz ingetin lagi, udah kelas 12, udah saatnya bisa dirubah mindsetnya. Udah bukan main-main lagi, harus bisa lagi excited, harus bisa lagi semangat. Apalagi sekarang metodenya daring, coba. Mana tahu Ustadz kemampuan kamu, mana tahu Ustadz ngerti atau enggak kalian kan. Nah, jadi kalau bukan kalian yang bisa memawas diri kalian sendiri, ya siapa lagi? Kalau bukan kalian yang bisa memperbaiki diri kalian sendiri, ya siapa lagi? Kayak gitu. Ustadz hanya bisa bantu, tapi tidak secara keseluruhan. Karena yang merubah itu ya diri kalian sendiri. Change your life, oke? Jangan sampai kalian jadi nyesel di kemudian hari. Oke, Ustadz juga sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian simak dan dirubah kalau misalkan masih belum selesai. Kalau misalkan kalian udah sama nih semuanya, kalian bisa cari-cari contoh soalnya. Oke, tapi tetap nanti pertemuan selanjutnya Ustadz juga akan berikan contoh soal kepada kalian. Oke, Ustadz juga sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.